wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Thaqif bin Husain Al-Attas, anak-anak beliau beserta seluruh keluarga besar beliau, Al-Habib Zain Al-Attas, Al-Habib Abdullah Al-Attas, beserta seluruh para habaib, guru kita Abuya Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Fahmi Al-Idrus, beserta seluruh para habaib yang dimana kehadiran beliau-beliau di tengah-tengah kita membawakan keberkahan bagi kita semua. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Bersabda Nabi Muhammad, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka, celaka bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib di tengah-tengah kita membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena mencintai beliau-beliau adalah satu kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wahai umat, aku tidak minta ujroh, aku tidak minta upah, aku tidak minta bayaran, aku tidak minta balasan apa-apa dari kalian. Nabi Muhammad berjuang untuk kita, mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk kita, berdakwah pagi siang sore malam untuk kita. Nabi tidak butuh apa-apa dari kita, illa kecuali satu yang Nabi minta, itu pun atas perintah Allah. Apa itu? Mawaddata fil qurba, kecintaan kita kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Al-qurba adalah para habaib, al-qurba adalah keluarga Nabi, al-qurba adalah kerabat Nabi, al-qurba adalah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung di satu kampung, di satu kota, jikalau di situ banyak para habaib, di situ ada cucu Nabi Muhammad, aman kampung tersebut, aman kota tersebut, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nujum amanu li ahli sama wa ahlil bait amanu li ahlil arad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad bersabda, bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk langit, sedangkan keluargaku, anak cucuku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, beliau setiap mau singgah di satu tempat, beliau tanya dulu, di sini ada Habib enggak? Di sini ada dzurriyyah Nabi? Kalau ada, saya mau lama-lama di sini. Kalau ada, saya mau nginep di ini tempat. Tapi kalau di satu kampung tidak ada habaibnya, tidak ada cucu Nabi, Habib Abdullah Al-Attas cuma sebentar beliau pergi lagi. Orang-orang nanya, kenapa seperti itu Habib? Karena di satu kampung, di satu kota, kalau ada habaib, ada anak cucu Nabi Muhammad, kampung dan kota tersebut akan aman dari balak dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saudara-saudara, saya sampaikan bahwasanya celaka, rugi kalau ada orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad, benci kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas man abghadana ahlul bait. Nabi Muhammad bersabda, wahai seluruh manusia, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan, Allah akan kumpulkan dia kelak di akhirat bersama golongan orang-orang Yahudi. Berkata sahabat, inshallah wa shalla ya Rasulullah, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Kata Rasul, inshallah wa shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kalau dia mati dalam keadaan membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kalau di akhirat akan Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia bersama golongan-golongan Yahudi. Saudara-saudara, Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Mas'udan, beliau adalah orang soleh, seorang masyayikh yang sangat cinta kepada para habaib, cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang faqih, beliau ahlul halil musyakirah,
Beliau seorang yang ahli di dalam memecahkan masalah-masalah yang sulit. Kecintaan beliau kepada habaib luar biasa. Beliau kalau ada habaib mau datang jarak 1 mil, udah beliau tahu. Wahai murid-muridku, ada habib mau datang kemari. Cepat siapkan tempat tidur, siapkan makan, siapkan minum. Murid-muridnya bilang, ya Syekh, wahai guru, kenapa kamu bisa tahu? Apa kata beliau? Aku mencium wanginya baginda Nabi besar Muhammad. Syekh Abdullah Basaudan yang mengarang kitab Hadrah Basaudan, beliau pernah ketika itu datang seorang habaib yang habis perjalanan jauh membawa seekor kuda. Ini habib turun ke rumah Syekh Abdullah Basaudan, dia siapkan, dia layani. Setelah itu dia pijit kaki Syekh Abdullah Basaudan. Ketika habis dia pijit, ini habib bilang, ya Syekh, gak usah kau pijit saya, kau pijit saja kaki kuda saya, karena kuda saya dalam keadaan capek. Syekh Basaudan dia pergi, saudara-saudara, keluar, dipijit kaki kudanya ini Habib. Setelah dia pijit kaki kuda Habib, baru dia balik lagi pijit kaki Habib sampai Habib itu tertidur. Ketika Syekh Abdullah Basaudan tertidur, Syekh Abdullah Basaudan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah berkata, wahai Abdullah Basaudan, terima kasih engkau telah melayani anak cucuku. Minta saja kepadaku apapun yang engkau minta. Syekh Abdullah Basaudan tidak minta harta, tidak minta pangkat, tidak minta jabatan. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, cuma satu yang aku minta, izinkan aku untuk berjumpa denganmu yaqdatan. Izinkan aku berjumpa denganmu dalam keadaan terjaga. Kata Rasul, kabul. Kata Nabi Muhammad, kabul. Beliau bangun langsung melihat Nabi Muhammad ada di depannya, saudara-saudara. Inilah kecintaan kepada keluarga dan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu semua, beberapa minggu yang lalu ada seorang kiai, seorang ustadz, Katib NU yang berkata, ngapain sih Habib Umar itu datang ke Indonesia? Di sini lagi apa? Di sini aman-aman. Habib Umar itu pulang aja ke Hadramut sana. Di sana lebih orang-orang lebih butuh kepada dia. Ini ustaz kurang ajar, saudara-saudara. Ini kiai kurang ajar. Ini orang bikin malu NU, saudara-saudara. Saudara-saudara, seakan-akan dia itu yang paling alim. Kalau mau tahu keilmuan Nahdlatul Ulama, keilmuan, sangat keilmuan NU kepada siapa bersumber kalau bukan kepada para habaib, saudara-saudara. Pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau belajar kepada Syekh Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Seluruh keilmuan di seluruh dunia bersambung kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sekarang kenapa engkau membenci habaib? Kenapa engkau membenci dzurriyyah Nabi Muhammad? Saudara-saudara, keilmuan beliau para habaib. Jangankan Habib Umar, Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah. Jangankan beliau, Habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan As-Sindi radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, ya Imam, man afdal, syarif atau alim yu'mal bi ilmi? Wahai Imam, mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Fataqa ra'suhu al-ard. Beliau menundukkan kepalanya ke bumi, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, Masya Allah, syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Wa fi riwayah, syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Saudara-saudara, ini bukan berarti terus, oh ya udahlah, kan saya habib, mau saya bodoh, tetap saya lebih mulia. Terus habibnya nggak taklim, habib goblok itu, saudara-saudara. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu didapat bukan dengan nasab, ilmu didapat dengan taklim, dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para habaib, beliau sumber keilmuan, sumbernya ilmu. Ilmunya bersumber ke siapa? Kalau bukan kepada para habaib, kepada para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Syamsi Syumus, apa kata beliau? Kalau aku mau 1 huruf alif, kalau aku mau 1 huruf alif, bisa aku bikin 100 kitab, 100 jilid kitab yang menjelaskan tentang huruf alif, kalau aku mau. Saking begitu alimnya beliau. Dikatakan kasyafalil Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, maka kasyafalil Imam An-Nawawi. Telah dibukakan, Allah telah membuka untuk Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi apa-apa yang tidak pernah Allah buka untuk Al-Imam An-Nawawi, Shahibul Majmu' Syarah Muhatta. Al-Imam Nawawi, ulama besar,
tetapi Allah bukakan, Allah hingkapkan futuh keilmuan kepada Habib Ahmad bin Zain Habsyi, apa-apa yang tidak pernah Allah buka bahkan kepada seorang Al-Imam An-Nawawi, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan berkumpulnya para habaib pada malam hari di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Begitu juga para ulama, para ustaz, para kiai, Kiai Abdul Qahar beserta para kiai ustaz ajaran yang lain. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat dari ilmu-ilmu beliau, karena beliau-beliau adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, singkat saja, kita duduk pada malam hari ini untuk merayakan haul daripada Al-Habib Thaqif bin Husain Al-Attas. Haul itu punya 3 makna. Yang pertama, haul artinya daya, kekuatan, la haula wala, tidak ada daya. Haul yang kedua artinya sekeliling, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap 1 tahun daripada kematian orang alim, kematian orang soleh, maka diadakan haul. Untuk apa? Agar kita hadir, dibacakan manakib. Manakib itu jamak, mufradnya manqobah. Manqobah itu teladan-teladan baik, cerita-cerita soleh daripada sahibul haul. Dibacakan manakib, bagaimana keilmuan sahibul haul, bagaimana amalnya, ibadahnya, khaufnya, khasyahnya, rajanya, tawaduknya, sabarnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, agar kita yang hadir bisa mengambil ibrah, mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil ilmu daripada kisah hidup orang soleh tersebut, agar kita menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman, sebagai tuntunan, menjadikan mereka sebagai pedoman dalam kepribadian kita sehari-hari. Jadi yang namanya haul hanya untuk orang beriman, yang namanya haul hanya untuk orang soleh. Nggak ada seorang semasa hidupnya mabok sampai mati dalam keadaan mabok, terus ketika mati 1 tahun dibikin haul. Nggak ada itu. Kamu mengambil ibrah apa? Mengambil manfaat apa? Ada pelacur semasa hidupnya melacur sampai mati dalam keadaan melacur, terus dibikin haul 1 tahun daripada haulnya ini pelacur. Kamu mengambil apa? Mengambil intifa, mengambil manfaat apa? Tidak. Jadi haul hanya untuk orang saleh, hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Terus apa dalilnya haul? Saudara-saudara, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di situ ada 1 hadis. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi bisa dipakai untuk fadailul a'mal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warraha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Imam As-Suyuti, kemudian baik para ulama yang membuat kitab tarikh sirahnya Nabi, atau berupa kisah Nabi yang disusun menjadi syair-syair yang indah, menjadi gawafi, menjadi kitab maulid. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan maulid dibaknya, Syekh Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Sibtut Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Ya'ulabainya. Beliau-beliau yang membuat sejarah Nabi seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad. Kalau ada kalian membuat manakibnya orang soleh, kamu bikin manakib Habib Abdullah Keramat Empang, seakan-akan kamu telah menghidupkan beliau. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau punya kitab Ghayatul Qasad wal Murad, yang manakib Imam Haddad, seakan-akan beliau telah menghidupkan, membangkitkan Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi dalam kitabnya Syarhul Ainiyah, banyak kisah-kisah habaib, banyak kisah-kisah aulia, manakib-manakib para ulama, seakan-akan Habib Ahmad bin Zain Habsyi telah menghidupkan para ulama aulia yang ada dalam kitab tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Loh, ngapain kita harus baca sejarahnya orang, sedangkan itu orang sudah wafat? Saudara-saudara, Al-Quran An-Nurul Mubin wa Zikrul Hakim wa Siratul Mustaqim. Al-Quran cahaya yang nyata,
Al-Quran pedoman, Al-Quran itu adalah sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus. Al-Quran berisi kisah para nabi yang sudah wafat, menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan bagi kita, saudara-saudara. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak gal yahtajul insan ila ziyarati may yubghihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala siratihi fil amwat. Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? Kita manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Wa idalam yajidhu fil ahya. Kalau engkau tidak bisa menemukan, kalau kita tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith qal, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim. Aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang sudah mati, golongan-golongan yang sudah wafat, minal ulama wal auliya wal asfiya, dari kalangan para wali, dari kalangan para ulama, dari kalangan para sufi. Mereka sudah wafat, tetapi menyebut mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati yang mati, saudara-saudara. Dan berapa banyak aqwamu ahya'in, orang-orang yang masih hidup, tetapi menceritakan mereka, mengingat mereka, bisa mematikan hati yang kita yang hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, tujuan diadakan hall agar kita hadir duduk, menjadikan beliau-beliau orang-orang soleh sebagai teladan, pedoman dan qudwahnya kita. Saudara-saudara, Al-Habib Sayyid bin Husain Al-Abbas, beliau telah wafat berapa tahun? 17 tahun beliau telah wafat, saudara-saudara. Tetapi beliau telah meninggalkan kebaikan bagi kita. Beliau telah meninggalkan ilmu yang manfaat bagi kita. Apa yang beliau tinggalkan? Anak-anak beliau yang berdakwah, anak-anak beliau yang mengamalkan ilmu. Ini yang beliau tinggalkan untuk kita, sehingga beliau memiliki amal jariah yang akan mengalir sampai datangnya hari kiamat. Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibundanya Rasulullah, sebelum beliau wafat, beliau berada di Abwa Al-Gariyah bainal Makkah wal Madinah. Ketika beliau berada di Abwa itu satu desa berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fadikribat fadataraktu khaira wa walatu tuhram. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Segala sesuatu yang hidup pasti mati, semua yang baru pasti usang, semua orang tua pasti hancur, pasti binasa. Ana mayyitatun, aku nantinya mati, aku nanti yang jadi mayat, aku nanti yang jadi bangkai. Fadikribat, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Fadataraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa walatu tuhram, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa? Rasulullah. Setiap orang yang mengenang Rasulullah pasti akan mengenang ibunda Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan Nabi Muhammad dengan ibunda beliau. Nah, begitu juga para ulama, begitu juga para aulia. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibur Ratib, telah wafat ratusan tahun yang lalu. Tapi demi Allah, sampai detik ini dan sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Nasaihuddiniyahnya, hidup dalam Risalatul Muawanahnya, hidup dalam Wirdul Latifnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini beliau hidup dalam Ratib Al-Attasnya. Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini beliau hidup dalam Syarhul Ainiyahnya. Al-Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup dalam Bidayatul Hidayahnya, Mukasyafatul Qulubnya, Minhajul Abidinnya, Ihya Ulumuddinnya, Miyarul Ilimnya. Al-Imam Asy-Syafi'i wafat ratusan ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini beliau hidup dalam Al-Umnya, hidup dalam ijtihad-ijtihadnya, beliau hidup dalam Qaul Qadim Qaul Jadidnya, beliau hidup dalam Ar-Risalahnya. Al-Imam An-Nawawi hidup wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini beliau hidup dalam Majmu' Syarah Muhaddabnya, beliau hidup dalam Minhajut Talibinnya, beliau hidup dalam dalam kitab-kitab beliau, dalam karangan-karangan beliau. Begitu para ulama. Famal hayat
illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang alim. Sedangkan kita orang-orang bodoh, al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Kita orang-orang yang bodoh, kita belum dikubur tetapi kita bagaikan bangkai. Kita udah mati duluan sebelum mati, kita udah dikubur duluan sebelum terkubur, saudara-saudara. Oleh karena itu, jadikan beliau-beliau sebagai teladan kamu, uswah kamu, qudwah kamu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti ulama, mengikuti aulia, beliau-beliau dimuliakan, engkau pun dimuliakan oleh Allah. Qala Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qum ma hum ala yahbaq rabbak mithla ma habahum. Ikuti beliau-beliau para ulama, para salaf, ambil amalan-amalan mereka, ikuti amalan-amalan mereka. Saudara-saudara, kita tidak bisa ikut sepenuhnya amalan salaf. Siapa yang bisa ikut? Kamu bisa ngikut Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf, la yanam 33 sanatan, 33 tahun tidak tidur. Tidak tidur 33 tahun. Ditanya Habib, kenapa Habib gak tidur 33 tahun? Apa jawab beliau? Melihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kamu ikuti 33 tahun gak tidur? Bisa kamu ikuti beliau menghatamkan Al-Quran ketika umur 7 tahun, menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Al-Habib Ahmad Al-Muhbar menghatamkan Quran 9.000 kali di kubur yang beliau gali. Bisa kamu ikuti? Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid, beliau bainal maghrib wal isya yaqra thalatha apa? Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid bainal maghrib wal isya yaqra thalatha alf marrah min surat Al-Ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid setiap antara waktu maghrib isya beliau membaca surat Al-Ikhlas 3.000 kali. Bisa kamu ikuti? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau tiap hari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuh pakai wudu isya. Kita orang salat subuh pakai wudu duha, saudara-saudara. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun salat subuh dengan wudu isya. Itu ajdaduna, itu injit-injitnya kita. Terus kita habaib mau bagian injit, mana punya injit wali? Iya, injit ente wali. Kelakuan ente gak sama kayak injitnya ente. Ajdadukum minal aulia. Kita punya injit itu wali, engkau punya injit wali. Kamu yang mabok, kamu yang zina, kamu yang melacur, kamu yang nipu. Ajdadukum minal ulama, kamu punya kakek ulama. Wa antum minal juhala, intinya orang bodoh. Ajdadukum minas sholihin, ajdaduna minas sholihin, injitnya kita orang soleh. Wa nahna minal fasikin wal fajirin wal munafikin. Kita punya injit orang soleh, kita aja fasik, kita aja fajir. Ajdaduna minas sholihin, kita punya injit orang bener, orang sodek. Wa nahna minal kadhibin, kita yang tukang bohong, kita yang tukang dusta, saudara-saudara. Lihat itu beliau-beliau. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. Cucunya si Bahar tukang tidur, saudara-saudara. Cucunya tukang tidur, injitnya 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. Ikuti beliau-beliau. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, apa kata Habib Ali Habsyi? Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Mereka Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih keramat. Mereka Allah kasih ilmu laduni, ilmu wahbi, kamu ikut mereka, kamu dikasih ilmu laduni, dikasih ilmu wahbi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat. Beliau punya satu murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin sangat taat sama Habib Idrus. Al-Khairat di Palu itu, saya dulu mondok di Al-Khairat Manadonya. Itu di Palu, Al-Khairat itu dari bangunan apa? Dari kayu. Itu di atas tempat santri, Habib Idrus di bawah. Kalau Habib Idrus panggil, Amin. Ini si Amin, Haji Amin ini, dia nggak mau turun lewat tangga. Kelamaan, dia loncat dari atas ke bawah. Naam Habib. Lewat tangga kelamaan, nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Murid sekarang, gurunya suruh beli kambing. Itu bawain kambing ya, karena mau bikin maulid ini.
Selesai maulid baru dibawain kambingnya, saudara-saudara. Ada aja alasannya. Satu waktu Habib Idrus ajak ini Haji Amin dakwah lewat laut, nyeberang laut. Di tengah-tengah perjalanan Imam Habib Idrus jatuh. Ini riwayat ada dua cerita. Ada yang bilang imamah, ada yang bilang ridanya Habib Idrus. Jatuh. Haji Amin tak pakai disuruh. Dia langsung loncat ke laut, ambil sorbannya Habib Idrus. Dia naik ke laut, semua orang di perahu kaget lihat dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata dia jalan di atas laut, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih dia keramat? Allah kasih dia keramat karena dia mengikuti sahibul karamah. Allah kasih dia keramat karena dia mengikuti orang yang keramat. Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya, tetapi selangkah demi selangkah, sibran demi sibrin, wadiraan demi dira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, kita ikuti beliau-beliau. Dengan kita mengikuti beliau-beliau, Allah akan memberikan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana beliau, para ulama salaf, ketika melihat kemungkaran, ketika melihat maksiat, beliau-beliau tidak diam, saudara-saudara. Makanya kan saya bilang, Habib Rizik masih lembut, saya masih lembut, kita Habib-Habib sekarang ini minal mutakhirin masih lembut, kalah kita sama jid-jidnya kita. Makanya saya heran kalau ada Habib yang ngomong hada Habib Rizik, hada Bahar, hada fulan yukhalif anil ajdad. Ini Habib Rizik ini berlainan dari kakek-kakek. Kita ini thariqah Bahlawi, lembut, santun. Apa itu Habib Rizik keras-keras? Apa itu Bahar keras-keras, caci maki pejabat? Ini berbeda dari thariqah kita. Kata siapa? Kita ngikat pejabat cuma pakai mulut, bil akwal, cuma pakai kata-kata. Injit-injitnya kita ada pakai mulut, pakai tangan, saudara-saudara. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ngarang kitab fatwa itu, Bughyatul Mustarsyidin. Di zaman beliau sultan ada dua, ada Sultan Al-Ghaiti, ada Sultan Al-Katiri. Ketika itu Sultan Al-Ghaiti ngambil pajak dari rakyat. Habib Abdurrahman dengar, ketemu di jalan, dipukul sama Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman nggak pakai ngomong, kamu kenapa langsung ditampar? Pak, kenapa kamu nambah-nambahin dan ngurang-ngurangi syariat Nabi Muhammad? Itu injit-injitnya kita tuh salaf. Bagaimana kalau saya ketemu Jokowi terus saya tampar gitu bukan? Langsung ditahan saya sudah salah. Bahar bin Sumit masuk bumi. Kenapa? Gara-gara nampar Jokowi. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Khalid Al-Attas, sahibul hal Pekalongan. Beliau sahibul hal Pekalongan pernah dulu ada satu orang Belanda, nyonya Belanda. Ada nyonya Belanda lewat depan beliau nggak pakai jilbab, dilempar pakai bataku, saudara-saudara. Itu salaf. Oleh karena itu saya heran kalau ada orang bilang begitu tuh. Ini Habib Rizik thariqahnya bukan thariqah Bahlawi. Terus thariqah apa? Thariqah setan? Hah? Lakna thariqahnya Bahlawi. Dhahiruha Ghazaliyah wa batinuha Syadiliyah. Dhahirnya Ghazali, batinnya Syadili. Itu thariqahnya kita, saudara-saudara. Jadi jangan salah mengartikan rahmatan lil alamin. Jangan disangka rahmatan lil alamin itu lembut terhadap kezaliman. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, negara Indonesia tidak akan merdeka, saudara-saudara. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada perang Badar, betul? Tidak akan ada perang Uhud, betul? Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada ayat waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Tidak akan ada ayat waqtuluhum haitsu masaqitumuhum. Tidak akan ada ayat-ayat yang lain. Tidak akan ada hadis man ra'a minkum munkaran ila akhir. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada hadis man yaqala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yufaqa ainahu. Barang siapa yang naik ke rumah satu orang, dia ngintip-ngintip, fudul, kalau bahasa jamaah fudul, pengen suka cari tahu urusannya orang, melewat depan rumah, ngintip-ngintip, oh itu istrinya cantik, itu hartanya banyak, sampai milik rumah halal mencolok kedua matanya. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, tidak akan ada hadis-hadis dan ayat-ayat tadi, saudara-saudara. Oleh karena itu rahmatan lil alamin bukan diam terhadap kezaliman. Saudara-saudara, di jalan yang dibawa oleh Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, di jalan itulah kakek-kakek kita dibenci, di jalan itulah kakek-kakek kita dipenjara,
berani mengalir darah keberanian. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun satu langkah. Disangkanya habaib dizolimi makin nunduk kali. Tidak ada. Mental kali bukan kayak kerupuk. Kerupuk kena air melempem. Kami mentalnya bukan seperti itu, saudara-saudara. Mereka yang menghina kami, mereka yang mencaci maki kami, mereka yang memenjarakan kami, mereka yang mengancam kami, mereka yang meneror kami, tidak akan kami jadikan mereka sebagai air yang memadamkan semangat kami. Sebaliknya, mereka akan kami jadikan sebagai api yang menambah semangat kami berjuang di jalan kakek-kakek kami. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu saya wasiatkan kepada engkau, wahai para anak-anak muda, subhanul yum, rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Nasib bangsa, nasib negara tergantung kepada kalian, wahai anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak muda patuh kepada Allah, besok bangsa kita bakal baik, negara bakal baik, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Kamu pikir sekarang cuma kiai bisa disogok? Habib juga bisa disogok sekarang. Banyak saudara-saudara. Kamu kira cuma kiai? Habib bisa disogok. Kemarin waktu kasus Ahok, kamu kira cuma kiai yang dukung Ahok? Ada Habib dukung Ahok. Itu yang yukholif. Habib kayak begitu tuh yang berlainan dari jalan datuk-datuknya kita. Oleh karena itu, hai anak-anak muda, kalau kalian baik, besok negara kita baik, agama dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya bangsat, anak-anak mudanya belangsat, anak-anak muda jauh dari Allah, maksiat, melakukan mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak mudanya narkoba, anak mudanya melacur, ke depan bangsa kita bakal rusak, negara bakal rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, saudara-saudara. Oleh karena itu kalian anak-anak muda harus menjadi anak-anak muda yang menerima tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Harus menjadi anak-anak muda yang mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad. Harus menjadi anak-anak muda yang menjadikan lidahnya sebagai pedang Saiful Maslul, pedang terhunus yang siap melepas ribuan otak-otak liberal, ribuan otak-otak sekuler. Wahai anak-anak muda, sampaikan kebenaran. Jangan pernah kau takut walaupun lidah kamu harus dipotong. Kenapa? Afdalul jihad kalimat hakim, wa fi riwayah kalimat adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan kepada pejabat-pejabat yang durhaka. Jangan engkau takut dengan mereka. Mereka punya uang, mereka para pengkhianat bangsa, mereka para musuh-musuh negara, musuh-musuh agama, mereka punya uang, betul. Mereka punya pangkat, iya betul. Mereka punya jabatan, mereka punya senjata, punya uang, punya Cina, punya cukong, punya Taipan yang berduit, yang menyokong, yang membantu perjuangan mereka. Wahai anak-anak muda, jangan engkau takut. Walaupun mereka punya uang, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya senjata, mereka punya Cina, cukong, Taipan yang mendukung perjuangan mereka. Jangan engkau takut. Kenapa? Kita anak-anak muda Islam punya Allah yang maha segala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira masuk Muharram sampai Safar sekarang pejabat insaf, pejabatnya tobat, dapat hidayah, masuk tahun baru Hijriah. Jangan amin dulu, ternyata makin goblok saudara-saudara. Ternyata makin bejat. Saya kira tobat, ternyata makin bejat saudara-saudara. Kamu lihat kemarin Haidar bin Syabakar, Habib Haidar diangkat, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Gara-gara Habib Haidar dia bikin di Facebook atau di Instagram, itu nggak tahu di mana. Dia bikin foto Tito. Kalau Jokowi mau bikin film PKI versi baru, saya usul kalau mau jadiin tokoh edit ini si Tito. Mirip, emang mirip mukanya saudara-saudara. Saya tanya, mirip tidak mukanya? Mirip tidak? Tersinggung, ditangkap Habib Haidar. Habib Haidar ditangkap. Udah gitu tidak sama. Mereka memperlakukan habaib, memperlakukan ulama,
memperlakukan Ustadz Kiai Habib yang mengkritik mereka tidak sama mereka perlakukan sebagaimana mereka memperlakukan penista agama. Betul? Itu ada polisi, itu topengnya Habib Haidar dibuka, saudara-saudara, kasar bukanya. Seakan-akan Habib Haidar ini teroris, seakan-akan Habib Haidar bandar narkoba kelas kakap, seakan-akan Habib Haidar koruptor besar. Kalau saya jadi Haidar, topeng dibuka begitu, wallahi saya pukul tuh polisi depan orang-orang, depan wartawan. Kalau saya jadi Haidar, saudara-saudara, kurang ajar, tidak sama mereka memperlakukan Ahok. Ahok diundang dulu, makan-makan dulu. Saudara-saudara, kalau zaman sekarang aktivis-aktivis Islam, orang-orang yang menghina pejabat, menghina pemerintah, menghina presiden, langsung ditangkap secepat kilat. Betul? Betul. Sedangkan penista agama, penista ulama, penista habaib tidak ditangkap, bahkan kesannya dilindungi, saudara-saudara. Betul apa betul? Betul. Betul, saudara-saudara. Berapa banyak di Instagram, berapa banyak di Facebook akun-akun yang menghina Habib Rizik, yang menghina kiai, menghina ulama, banyak. Kenapa tidak diburu? Kenapa tidak ditangkap? Hukum itu harus adil, betul? Betul. Tajam di atas, tajam di bawah. Kalau penista-penista, kalau menurut kalian, para ulama, para habaib, para kiai yang mengkritik kalian, terus kalian tangkap, harusnya yang menghina ulama juga ditangkap, betul? Betul. Habib Haidar bin Syawakar ditangkap gara-gara apa? Gara-gara menghina lambang negara. Kalau menghina presiden adalah menghina lambang negara, dalam kitab Asy-Syifa al-Imam Qadiyat tentang istihza, di situ dijelaskan menghina ulama sama seperti menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah sama seperti menghina Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama kamu, mana yang lebih berat? Menghina lambang negara atau menghina Allah? Menghina Allah apa lambang negara? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih bejat? Menghina Allah lebih bejat, lebih berat daripada menghina lambang negara, saudara-saudara. Kalau menghina lambang negara ditangkap, maka harusnya yang menghina ulama lebih ditangkap, betul? Hukum harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Jangan tajam di bawah, tumpul di atas, betul? Kalau kalian penegak hukum tidak bisa menegakkan hukum seadil-adilnya, bilang kami umat Islam masih sabar, kami umat Islam masih percaya kepada kalian, masih menghormati kalian sebagai penegak hukum. Kalau sampai hilang kepercayaan kami kepada kalian sebagai penegak hukum, maka jangan salahkan kami kalau kami hukum mereka, para penista ulama, dengan cara kami sendiri, saudara-saudara. Saya tanya, siap hukum mereka dengan pengadilan jalanan? Ya. Siap hukum mereka di jalanan? Ya. Kurang ajar, saya kira udah tobat ini pejabat-pejabat itu. Malah makin geblek, saudara-saudara. Pakai saya diancam lagi kemarin. Gua dimasukkan penjara. Sakanya saya takut gitu. Kau pikir Bahar takut masuk penjara? Habib, tolong Habib agak pelan sedikit, Habib. Apa saya bilang? Kalau kamu yang suruh saya pelan, saya tambah naik, Pak Polisi. Kecuali kalau yang suruh saya habaib-habaib sepuh, guru-guru saya suruh saya, lalu saya nurut. Ini yang suruh kamu suruh saya turun, suruh saya rendah, tambah naik saya. Semakin kamu bungkam mulut saya, semakin saya akan meneriakkan kebenaran sampai habis mulut saya, saudara-saudara. Ya Allah. Ustadz Kiai Habaib ditangkap satu persatu. Udah gitu kemarin undang-undang ormas disahkan lagi, saudara-saudara. Zolim ini. Apa kata Wiranto? Si Wiranto bilang, iya ini ormas Islam disahkan, apa undang-undang ormas. Undang-undang ormas disahkan karena ada beberapa ormas yang dimana ini ormas, kata dia, ini ormas menjadi kanker, menjadi penyakit, menjadi kanker, menjadi penyakit yang membahayakan dan mengancam keutuhan negara. Tahu maksudnya apa? Maksudnya kita umat Islam, cuma bahasanya ormas. Maksudnya ya kita ini, saudara-saudara. Semua kita yang ikut Habib Rizik dibilang radikal, dibilang kaum suku pendek, dibilang intoleran. Wiranto, kami sampaikan kepada kamu, tidak ada ormas Islam yang ingin menghancurkan negara, betul? Betul. Tidak ada ormas Islam yang membahayakan dan mengancam keutuhan negara, betul? Betul. Saya tanya, apakah ada ormas
Islam yang membuat negara sendiri? Tidak. Ada tidak? Tidak. Ada tidak ormas Islam yang merubah ideologi Pancasila? Tidak. Ada tidak? Tidak. Ada tidak ormas Islam yang merubah lambang negara? Tidak. Orang yang bikin lambang negara Garuda itu Habib, yang bikin lagu 17 Agustus Habib, yang menyelamatkan bendera merah putih Habib. Terus sekarang Habibnya dituduh radikal, saudara-saudara. Saya tanya, ada tidak ormas Islam yang pernah hancurkan gereja? Tidak. Apa sebab? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Hei Wiranto, asal kamu tahu, ormas Islam bukan membahayakan negara. Ada yang membahayakan negara, bukan ormas Islam. Koruptor-koruptor yang mencuri uang rakyat, yang merampas harta rakyat, itu yang berbahaya dan mengancam negara, betul? Betul. Narkoba, bandar-bandar narkoba, itu yang membahayakan dan mengancam negara, betul? Betul. Tempat-tempat maksiat, hotel Alexis dan lain-lainnya, tempat-tempat pelacuran, itu yang mengancam dan membahayakan negara, betul? Betul. Pengkhianat bangsa, itu yang mengancam negara, betul? Betul. Cina-Cina, cukong-cukong yang menggeser pribumi perlahan-lahan, Cina-Cina, cukong-cukong yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Singapura kedua, itu yang membahayakan dan mengancam negara, betul? Betul. Pengkhianat bangsa yang ingin menjual bangsa ini kepada asing, mereka yang membahayakan negara, Wiranto, bukan ormas Islam. Hei Wiranto, kami pemuda-pemudi Indonesia, kami umat Islam Indonesia, kami santri-santri Indonesia, demi Allah kami bersumpah kepada Allah, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari koruptor, selama Indonesia tidak pernah kosong dari pengkhianat bangsa, selama tanah Indonesia tidak pernah kosong dari pejabat-pejabat yang menjual bangsa kepada asing, maka selama itu juga tanah Indonesia tidak akan pernah kosong dari pemuda-pemudi yang siap berdasarkan darah untuk bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Habaib harus berjuang. Gak usah saling berantem. Ini yang berantem, Habib yang keras hina Habib yang lembut, Habib yang lembut hina Habib yang keras. Gak usah saling hina. Habaib harus bersatu, betul? Betul. Harus bersatu. Rasulullah itu saya kasih tahu sama kamu, Habaib ada dua. Ada yang tegas seperti Habib Rizik, ada yang lembut mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Saudara-saudara, dua-duanya mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad, betul? Betul. Oleh karena itu Habaib harus bersatu, Kiai harus bersatu, Ustadz harus bersatu. Kita orang Habib Rizik, darahnya kita, saudara-saudara. Harusnya daripada kalian yang hadir di sini, kami para Habaib yang lebih berhak untuk menggadaikan hidup mati kami, darah nyawa kami untuk Habib Rizik. Harusnya kita Habaib yang harus lebih rela mati, saudara-saudara, daripada laskar, daripada umat. Kenapa Habib Rizik satu darah dalam kita, saudara-saudara? Betul. Jangan pernah kita takut. Kita para Habaib jangan takut. Kenapa? Para salaf ada di belakangnya kita. Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ada di belakangnya kita. Muhajirullah Ahmad bin Isa, Sayyidina Amal Fadi, Muqaddam Tari Abdul Rahman Segaf, Habib Muhammad Maulad Dawina, Habib Abdullah bin Bakar Idrus, Habib Abdul Rahman Al-Abbas, Asy'ari Baros, Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, Habib Lutfi Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Subaid, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Muhammad bin Maulad Aidi. Para Habaib, para salaf ada di belakangnya kita. Mereka tidak mungkin membiarkan anak cucunya tersakiti, saudara-saudara. Allah. Karena itu tidak boleh kita takut. Saudara-saudara, musuh kita bukan polisi, betul? Betul. Musuh kita bukan tentara, betul? Betul. Musuh kita bukan agama manapun, betul? Betul. Bukan Kristen, bukan Cina, bukan Buddha, bukan Konghucu, bukan Hindu, betul? Betul. Musuh kita bukan presiden, betul? Betul. Terus, Beb, musuhnya kita siapa, Beb? Musuh kita adalah siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, apapun harta sebanyak apapun, apapun partainya, apapun agamanya, apapun sukunya. Kalau mereka melawan Islam, memusuhi Islam, melawan ulama, maka mereka menjadi
mati musuh umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu orang ngomong, Bahar, hati-hati kamu kalau ngomong, Bahar. Kamu hina-hina pejabat kamu, Bahar. Nanti dibenci kamu, Bahar. Bahar, saya merinding kalau dengar kamu ceramah, Bahar. Kamu kok hina-hina pejabat kamu? Nanti di penjara kamu, Bahar. Kamu terlalu frontal kamu. Kok sampai ngucap-ngucap nama? Kok nantang-nantang PDI? Kok bilang PDI serang PKI? Bahar, buat hati kamu, Bahar. Saya khawatir sama kamu, Bahar. Bahar, nanti kamu dibenci, Bahar. Ini yang ngomong habaib-habaib karena sayang sama kita orang. Makanya mereka kasih nasihat seperti itu sama kita. Habib, ya Bahar. Jangan. Udah Bahar, itu nanti dibenci, Bahar. Itu di penjara, diracun, bisa-bisa dibunuh ini. Saudara-saudara, Bahar bin Smith, demi Allah yang memegang nyawa saya Bahar lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran, lebih memilih dipenjara karena menyampaikan kebenaran, lebih memilih mati karena menyampaikan kebenaran daripada hidup bebas dicintai tetapi menyembunyikan kebenaran. Umat Islam siap berjuang bersama Habib Rizik, siap berjuang bersama ulama, siap berjuang bersama Habib, siap mengorbankan nyawa untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, siap berdarah, siap mati. Di sini kamu siap kamu. Nanti ditangkap polisi, di shock terapi, ampun Pak. Saya disuruh Habib Pak. Berani lagi rame-rame begini, berani kamu. Orang berani itu nggak ada beda, lagi rame fisiri wala alaniyah. Mau lagi sembunyi, lagi sepi, lagi sendiri, ataupun lagi rame, tidak akan berubah kadar keberaniannya dia. Betul? Betul. Kalau berani lagi rame gini doang, berani. Oh Bahar, lagi banyak orang berani Bahar. Lagi sendiri Bahar takut sama polisi. Berarti Bahar bukan karena Allah dakwahnya. Itu deh, lagi banyak orang berani. Wah, Bahar. Lagi sendiri ditahan polisi takut kamu. Keok kamu, keok. Bancing kamu saudara-saudara. Kalau saya tanya anak-anak muda harus berani. Santri harus berani. Kamu tahu tahun 91 ada satu kiai ulama besar namanya Kiai Haji Misbah Mustafa, pengurus NU beliau pengarang kitab tafsir Tajul Muslimin, banyak kitab-kitab karangan beliau, ahli ilmu alat beliau bilang santri zaman sekarang kalau mau cari santri yang pinter banyak, cari santri yang jago baca kitab kuning banyak, cari santri yang hafal alfiyah banyak. Terus yang susah gimana? Yang susah cari santri yang nekat, yang susah cari anak-anak muda yang nekat, itu yang susah. Makanya anak-anak muda harus nekat, harus berani. Tempatnya nekat, tempatnya berani itu bukan di muka sangar, ada kumisnya, badan besar, terus dibilang berani. Nggak jamin itu. Kamu jangan lihat muka saya kayak Hello Kitty begini. Muka boleh kayak perempuan, tangan boleh lembut. Kamu lihat Nabi, tidak ada tangan yang lebih lembut dari tangannya Nabi. Tapi ketika tangan Nabi pegang pedang, tangan Nabi menjadi tangan yang paling kuat ketika memegang pedang, saudara-saudara. Jangan lihat muka saya kayak Hello Kitty. Ada Habib sukanya itu ngemarahin kiai yang nggak benar. Kalau saya bukan, saya paling suka ngemarahin Habib yang nggak benar. Jadi jangan lihat muka kayak Hello Kitty. Nyali boleh diadu, waduh boleh. Setan aja saya makan. Apalagi coba polisi-polisi yang nggak benar, saudara-saudara. Saya tanya semua anak muda, siap jadi anak muda yang nekat? Siap jadi anak muda yang berani? Kalau musuh datang bawa senjata, maju apa mundur? Maju apa mundur? Maju apa mundur? Kalau musuh tempakkan senjata, maju apa mundur? Maju apa mundur? Siap lawan, siap berdarah, siap menjemput salib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Amin. Allah berikan kemenangan kepada para ulama. Amin. Allah berikan kemenangan kepada para habaib. Allah berikan
kemenangan kepada para kiai. Semoga duduknya kita di majelis ini dapat berkah dari Habib Sagif bin Husain Al-Attas Sahibul Hal. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'ala wa khairan najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabita wa thakil mawadana wa haqiq imanah wa anta maulana wa nusulana al-qawmil kafirin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Hidup habaib, hidup kiai, hidup santri, hidup Islam, hidup Indonesia, merdeka, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.